Mungkinkah seorang ahli fikih juga menekuni dunia kesufian tanpa meninggalkan kealimannya dalam bidang fikih? Kita hanya perlu menengok pada Imam Sya'rani, dengan nama lengkap Abdul Wahab bin Ahmad Sya'rani. Seorang ulama dari Mesir yang bermazhab Syafi'i namun juga dikenal sebagai seorang sufi. Kabarnya Imam Sya'rani hafal Quran saat berusia 7 tahun. Karomahnya sudah terlihat sejak masa kanak-kanak. Dia tidak pernah takut dengan makhluk apapun, seperti ular, kalajengking, buaya, pencuri, jin dan sebagainya. Pada suatu hari, ketika dia tenggelam di Sungai Nil, dengan sangat menakjubkan, dia diselamatkan oleh seekor buaya, yang disangkanya sebongkah batu. Imam Sya'rani belajar fikih, hadis dan disiplin ilmu keislaman lainnya dari para masyayikh terkemuka pada masanya. Beliau bercerita sendiri bagaimana susah payah menempa dirinya ketika menempuh suluk. Beliau bahkan mengaku belajar langsung kepada Nabi Khidir. Walhasil banyak kisah unik seputar beliau ini, termasuk beliau saat salat bisa mendengar binatang, bebatuan dan dinding serta pilar masjid bertasbih mengagungkan Allah. Di tangan beliau, fikih dan tasawuf bisa berjalan beriringan. Di tangan beliau, perbedaan mazhab bisa terlihat indah. Bahkan beliau memberikan penilaian mana pendapat fikih yang berat dan mana yang ringan. Yang berat untuk para ulama, dan pendapat yang ringan dipilihkannya untuk orang awam. Inilah timbangan besar Al-Mizan Al-Kubro, yang beliau berikan kepada kita, untuk menimbang-nimbang pendapat fikih yang ada. Sejak umur 40, Asy-Sya'rani tidak lagi tergoda untuk berbuat dosa. Ia merasa, Allah telah memeliharanya dari melakukan segala perbuatan tak terpuji. Asy-Sya'rani dikenal memiliki kemampuan melihat jauh, dalam ilmu waktu. Dari sinilah ia memberikan keteladanan. Namun di hadapan umum, ia tidak pernah memperlihatkan kemampuan yang luar biasa itu kepada orang lain. Meskipun begitu, orang sering mengenali karamahnya. Seperti ketika menjamu tetamunya, selalu makanan yang dihidangnya tiba-tiba berlipat ganda. Secara menakjubkan ia juga mampu mendengar binatang-binatang atau benda-benda mati bertasbih memuji Allah. Asy-Sya'rani dikenal alim dan wara, ia tidak pernah melupakan salat wajibnya. Ia menghindari buang angin di dalam masjid, baik di masjidnya maupun di masjid lain. Ia selalu menghadap Allah, juga ketika berbaring dengan istrinya sebagaimana ketika sedang salat. Dalam tidurnya, ia sering bergaul dengan orang-orang yang telah mati dan menanyai mereka perihal suasana-suasana di alam kubur. Ia telah melihat arwah para wali dan disambut ramah oleh mereka. Beberapa mimpi beliau sebagaimana dituliskan dalam biografi Syekh Abdul Al-Wahhab Asy-Sya'rani. Dulu aku mempunyai seorang tetangga yang suka menghina sesamanya. Allah melaknatnya dengan penyakit asma dan lumpuh. Selama kira-kira 10 tahun, ia tidak dapat berbaring, dagunya bertumpu di atas lutut, otot-ototnya kian melemah. Kemudian ia mati, dan dikuburkan. Aku bertemu dengannya setelah kematiannya, dan bertanya, "Apakah kau masih lumpuh?" "Ya, dan kelak aku akan dibangkitkan seperti ini pula." "Semua ini lantaran kau dan Syekh Syuaib si tukang khutbah itu," jawabnya. Tatkala hal ini kusampaikan kepada Syekh Syuaib, ia berkata, "Ya, hal itu memang benar." Bila aku lewat di depannya, ia selalu membuang ingus dan melemparkan dahaknya ke wajahku karena benci. Demikian pula dengan diriku, setiap kali lewat di hadapannya, ia mengumpatku dengan kata-kata yang tak patut ditunjukkan kepada kawanan sapi pun. Semoga Allah mengampuni dan mengasihinya. Suatu ketika, diceritakan terjadi kesalahpahaman antara Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani dengan Syekh Nasiruddin Al-Lakani. Ada seorang yang mengadu domba kedua ulama tersebut. Dikatakan oleh orang yang hasut bahwasanya dalam majelis pengajiannya bercampur antara laki-laki dan perempuan. Ketika Syekh Abdul Wahab tahu bahwa temannya tadi termakan oleh berita bohong itu, beliau mendatanginya. Kemudian beliau berkunjung ke rumah Syekh Nasir selain untuk bersilaturahmi juga untuk meminjam kitab yang berjudul Al-Mudawanah. Saat bertemu,
Syekh Nasir menyindirnya dan mengatakan, "Aku harap engkau tidak melakukan pelanggaran lagi, dan engkau kembali pada syariat yang benar." "Insya Allah itu akan terjadi," jawab Syekh Abdul Wahab. Setelah itu Syekh Nasir menyuruh santrinya untuk mengeluarkan kitab Al-Mudawanah dari lemari dan mengantarkannya ke rumah Asy'aroni. Namun ketika santri itu mohon diri untuk pulang, Syekh Abdul Wahab mencegahnya. Ia berharap si santri bisa menginap sehari di rumahnya. Maka santri itu menerimanya. Kedua orang itu kemudian bercengkerama dan berbincang hingga larut malam. Setelah sepertiga malam, Syekh Abdul Wahab masuk ke kamarnya untuk kholwatnya. Kira-kira 1/4 jam, beliau keluar untuk membangunkan pembantu Syekh Nasir untuk sholat tahajud. Lalu keduanya beribadah bersama hingga menjelang subuh. Ritual ibadah itu tidak berhenti sampai matahari terbit. Menginjak matahari setinggi tombak, Syekh Abdul Wahab mengajaknya santri itu untuk makan pagi bersama. Setelah selesai beliau berkata, "Tolong kembalikan kitab Al-Mudawanah ini pada Syekh Nasir dan sampaikan rasa terima kasih saya." Santri itu heran dan bertanya-tanya dalam hati, mengapa Syekh Abdul Wahab meminjam kitab hanya 1 malam saja dan apa maksudnya? Santri itu pun pulang dan bertemu dengan gurunya. Ia mengembalikan kitab yang dipinjam Syekh Abdul Wahab kepada gurunya itu. Tak disangka apa yang diperbuat Syekh Abdul Wahab membuat Syekh Nasir tambah murka. Di tengah rasa marah itu, tiba-tiba datang seseorang yang menanyakan tentang suatu masalah yang mengharuskannya membaca kitab Al-Mudawanah. Ketika membukanya betapa kaget Syekh Nasir. Dalam lembar demi lembar kitab yang dipinjamkannya itu terdapat catatan-catatan tangan Syekh Abdul Wahab. Syekh Nasir menjadi heran dan bertanya kepada santrinya itu, "Apa yang dilakukan Asy'arani dengan kitab ini?" tanya Syekh Nasir. "Demi Allah, Syekh Abdul Wahab tidak berpisah dariku kecuali hanya 20 menit. Beliau tidak meninggalkan wiritan dan tahajudnya," jawab santri. Mendengar keterangan muridnya itu, Syekh Nasir lalu bergegas menghadap Syekh Abdul Wahab tanpa memakai alas kaki dan tutup kepala. Ketika bertemu Syekh Nasir berkata, "Sekarang aku bertaubat, aku tidak akan berani lancang pada golongan ahli tasawuf. Maukah Tuan aku tunjukkan kitab ringkasan dari kitab Al-Mudawanah yang aku lakukan malam itu, kalau memang ada yang menerimanya itu semata-mata anugerah Allah dan barokah izin Nabi Muhammad. Kalau tidak ada yang menerimanya maka aku akan menghapusnya dengan air." Inilah salah satu karomah Syekh Abdul Wahab Asy'arani. Ulama sufi ini juga dikenal dengan karya-karya kitabnya yang monumental.